Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya untuk pagi ini. Untuk hari ini saya akan menjelaskan materi administrasi infrastruktur jaringan. Setelah kemarin kita mempelajari administrasi sistem jaringan, hari ini kita mempelajari materi administrasi infrastruktur jaringan. Ya, untuk materi infrastruktur jaringan ini ada beberapa kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk di awal tahun pelajaran ini di kelas 12 kita mempelajari firewall. Ya. Mungkin yang sudah sering berinteraksi dengan jaringan, ya, sering bermain-main dengan jaringan komputer, pasti sudah mengenal, sering mendengar istilah firewall. Ya, firewall dalam bahasa Indonesia artinya adalah tembok api. Ya, tapi bukan tembok yang terbakar, bukan seperti itu ya. Ini dalam istilah keamanan jaringan, firewall. Kalau bisa diibaratkan, dianalogikan, yaitu adalah seperti satpam atau petugas keamanan. Ya. Petugas keamanan yang menjaga keamanan di suatu wilayah. Misalnya di sekolah itu ada petugas keamanannya, ada satpamnya. Dia yang bertanggung jawab terhadap keamanan yang ada di sekolah tersebut. Misalnya di kantor juga sama seperti itu. Ya, yang diamankan apa dalam jaringan ini adalah data, komunikasi, kemudian jalur komunikasi. Misalnya mengizinkan suatu paket data untuk masuk ke jaringan lokal dan sebaliknya, itu firewall. Nah, konsep firewall adalah sebuah sistem atau grup sistem yang menjalankan kontrol akses keamanan di antara jaringan internal yang aman dengan jaringan yang untrusted seperti internet. Kemarin ada yang tanya, untrusted itu apa? Untrust dalam bahasa Indonesia artinya yang tidak terpercaya. Internet adalah sebuah jaringan global, ya, sebuah jaringan global yang sangat besar, yang selalu tumbuh, berkembang, itu internet. Dan itu adalah jaringan yang tidak aman, di mana di situ terdiri dari banyak orang, sama seperti kerumunan massa. Kita tidak tahu dari mana asalnya, tujuannya kemana, sama seperti jaringan yang ada di internet. Semuanya ada di internet, tapi kita belum bisa mempercayai jaringan tersebut apakah aman atau tidak. Makanya perlu adanya firewall untuk mengamankan jaringan lokal dari jaringan global seperti internet. Firewall didesain untuk mengizinkan trusted data, ya, data yang terpercaya, trust. Mengizinkan apa? Data tersebut untuk masuk atau lewat ke dalam, masuk ke jaringan lokal kita. Kemudian selain mengizinkan, firewall juga dapat menolak layanan yang mudah diserang, mencegah jaringan internal dari serangan luar yang bisa menembus firewall setiap waktu. Ya, seperti petugas keamanan yang dia berjaga di pintu gerbang, dia yang memberi izin masuk atau keluar orang untuk melewati gerbang tersebut, itu firewall. Kalau di sini petugas keamanan. Misalnya pada pandemi ini kita kan setelah masuk di scan suhu tubuh, kemudian cuci tangan. Ya, ketika di scan suhu tubuh kita melewati ambang batas, misalnya di suhu 38-39 derajat, itu pasti kita tidak diizinkan masuk untuk, ya, karena dia sesuai dengan protokol keamanan kan ke saat ini, yang suhu tinggi itu sebaiknya berada di rumah. Sama firewall juga seperti itu, dia punya aturan, ya, aturan ketika misalnya ada data masuk, ketika dia dicek oleh firewall, dia tidak memenuhi persyaratan untuk dapat melewati, otomatis data tersebut dicegah untuk masuk ke jaringan lokal. Nah, ilustrasi firewall seperti ini. Ya, ilustrasi firewall seperti ini. Ada secure internal. Ini secure internal berarti adalah jaringan yang apa?
Ya, secure internal jaringan yang aman. Ini jaringan lokal. Kemudian ada firewall, dia yang membatasi antara jaringan untrusted network atau dari internet masuk ke jaringan lokal. Di sini peran firewall, dia yang memfilter dari jaringan internet ke jaringan lokal, difilter, diseleksi mana yang data boleh masuk, mana yang tidak. Di sini ada yang masih belum paham, nanti kalau belum paham bisa tulis di komentar ya, di komentar yang ada di Classroom. Nah, ini jaringan internet. Jaringan internet tadi sudah saya jelaskan terdiri beberapa macam jaringan yang saling terinterkoneksi. Kemudian kita mengakses internet itu pasti melewati firewall. Apakah jaringan nanti diizinkan masuk atau tidak, itu yang mempunyai hak adalah firewall, mengizinkan atau tidaknya. Komponen sistem firewall dapat berupa PC ya, berupa komputer seperti biasa. Dalam sistem operasi Windows ataupun Linux ataupun bahkan HP kita Android, itu ada sistem keamanannya yang mengizinkan dan tidak mengizinkan suatu koneksi. Contohnya di HP, ketika kita mau ada otomatis update dari sistem operasi misalnya Android ya, itu kan ada update-nya. Itu kan bisa disetting apakah diizinkan ketika kita menggunakan paket data atau cuma melalui jaringan WiFi, jaringan wireless yang diizinkan untuk mengupdate. Itu kan bisa dipilih, kita sesuaikan. Nah, itu salah satu contoh firewall. Ketika kita menggunakan paket data, otomatis HP kita tidak bisa update seperti itu. Itu salah satu contoh firewall. Kemudian router juga ada firewallnya, kompleks di situ. Mid-range, mainframe, Unix, workstation atau gabungan dari yang tersebut di atas. Firewall dapat terdiri dari satu atau lebih komponen fungsional sebagai berikut. Misalnya di sini ada packet filtering router. Kemudian application level gateway atau kita mengenal dengan istilah proxy. Kemudian circuit level gateway ya. Dari sini nanti kita akan jelaskan dari masing-masing apa itu packet filtering gateway, apa itu application level gateway atau circuit level gateway. Pertama, kita masuk di packet filtering. Sesuai dengan namanya, filter. Ya. Cara kerja dari firewall itu adalah melakukan filtering, penyaringan data yang masuk disaring. Yang menyaring apa adalah sebuah aturan. Yang membuat aturan siapa? Tentu saja administrator jaringan yang membuat jaringan tersebut, membuat aturan-aturan. Nah, aturan tersebut digunakan untuk memfilter data-data yang masuk ke jaringan lokal kita. Seperti itu. Seperti tadi ya, ketika di HP kita sebagai admin yang memiliki HP tersebut ya, memiliki keinginan misalnya update datanya, update sistem operasinya, update Androidnya, itu hanya dilakukan menggunakan WiFi. Berarti ketika kita menggunakan paketan, walaupun ada updatean, dia tidak bisa mendownload karena dibatasi, difilter. Beda lagi kalau kita izinkan ya, ketika kita mau update HP, kita menggunakan paketan, kita izinkan ya, otomatis ketika ada koneksi data yang ada paketan atau WiFi, otomatis HP kita mengupdate. Tapi ya kalau kita menggunakan paketan nanti boros kuota ya itu. Itu contoh filtering, paket filtering router. Paket filtering diselesaikan dengan menggunakan router yang dapat meneruskan paket sesuai dengan filtering rules. Ini filtering rule, aturan filter penyaringan. Nah, aturan yang digunakan untuk menyaring. Kemudian informasi yang dapat ditangkap dari paket header. Masih ingat kan materi komunikasi jaringan ya? Ada paket header, ada paket dalam komunikasi data. Itu ada paket, bukan paketan itu yang JNE atau JNT. Mungkin ilustrasinya seperti itu, ada paket header. Paket header itu seperti paket kotakan ya. Ada istilahnya apa? Frame-nya.
kemudian di dalam komunikasi data ada encapsulation juga seperti itu, istilah-istilah itu. Nah, di sini IP address sumber dan tujuan ini dari paket header terdiri dari ini. IP address sumber dan tujuan. Kalau di paketan itu adalah pengirim dan penerima. Misalnya kita mau mengirim paketan itu ya di JNE atau JNT kan pasti ditulis kepada siapa. Ya, itu berarti IP address tujuan. Kemudian ada pengirimnya juga harus dijelaskan di situ. Berarti jadi ini IP address sumber. Sumbernya dari mana mau kemana. Tuh. Kemudian nomor port TCP UDP. Nomor port sumber dan tujuan. Ini kan ini TCP dan UDP perbedaannya apa? Nah, sudah jelas, sudah tahu mesti di kelas 2 ada. Kalau belum jelas dicari lagi. TCP dan UDP. Sering itu istilah-istilah ini keluar. TCP dan UDP. Kemudian ada tipe ICMP message. ICMP lagi apa ini? Biasanya untuk apa ICMP? Untuk ping, tahu ping ya, untuk tes koneksi jaringan itu ping itu menggunakan protokol ICMP. Kalau TCP itu koneksi yang bersifat apa? Oriented. Kalau UDP tidak terorientasi. Nanti dipelajari sendiri, sudah ada di kelas 2, diingat lagi materinya ya. Kemudian informasi encapsulation protokol TCP, UDP, ICMP atau IP tunnel. Ilustrasi paket filtering router. Nah, ini ada klien 1, klien 2, klien 3, klien 4. Di sini filter biasanya berupa router ya. Disetting di router. Nah, dari filter ini nanti menghasilkan komunikasi data ke klien 1, klien 2 berdasarkan apa? Rules, aturan-aturan yang diterapkan pada filter ini. Rules atau aturan itu menghasilkan filter. Semakin banyak aturan berarti filternya semakin ketat ya, otomatis resource yang digunakan oleh router ini semakin besar ya. Contoh rule packet filtering dari from, bintangnya berarti dari, kalau bintang seperti dari mana saja, ke protokol ya, www berarti internet, source port dari port mana saja, DST port 80 digunakan untuk web browser. Untuk mengakses www menggunakan port 80. Selain 80 ada 443. Protokol apa itu? HTTP, HTTPS, secure. Kalau port 80 ini HTTP. Kemudian port 2 proto ya, TCP, protokolnya TCP. Rule-nya allow berarti diizinkan. Misalnya, kemudian di bawah lagi ada from dari mana saja, to mail, ini untuk mail, aplikasi mail ya. Kemudian source portnya dari mana saja, DST port 25. Kemudian protokolnya TCP di rule-nya allow, diizinkan. Seperti itu seterusnya. Ini contoh beberapa rule filtering. Aturan-aturan digunakan untuk menyaring. Kemudian ada application level gateway atau proxy. Application level gateway berarti sebagai proxy. Masih ingat proxy ya, suatu aplikasi. Cara kerjanya itu kalau saya ibaratkan seperti perpustakaan. Ketika kita mengakses internet, halaman-halaman yang ada di internet itu disimpan di proxy. Ketika ada permintaan halaman tersebut dari klien tersebut tidak mendapatkan langsung ke internet tetapi dari proxy. Ketika di proxy tidak ada, baru proxy yang menghubungkan ke internet. Berarti proxy berada di antara klien dan internet. Misalnya gini, perpustakaan ya, kita mau mencari buku dari sekolah. Oke, pasti pertama kali yang kita cari ke perpustakaan. Kalau di perpustakaan tidak ada, perpustakaan wajib menyediakan buku tersebut. Berarti perpustakaan beli ke toko buku. Baru setelah ada, buku tersebut dapat dipinjam oleh siswa. Itu ilustrasinya seperti itu. Berarti siswa tidak langsung membeli buku ke toko buku. Yang beli siapa? Proxy atau perpustakaan. Seperti itu analoginya. Sehingga apa? Perpustakaan dapat menyaring, proxy dapat menyaring buku-buku apa saja yang dapat masuk ke perpustakaan dan dapat dibaca oleh siswa.
Proxy dapat mengizinkan paket-paket data atau website-website tertentu yang dapat diakses oleh klien berdasarkan permintaan klien. Kemudian application level gateway menyediakan kontrol tingkat tinggi pada traffic antara dua jaringan yang isi layanannya tertentu dalamnya dapat dimonitor dan difilter sesuai dengan kebijakan keamanan jaringan. Ini kelebihan dari proxy, dia mampu mengontrol, memonitor isi dari paket data. Contohnya paketan ya. Kalau pakai proxy, dia tahu isi dari paketan tersebut apa. Misalnya kita beli dari online shop ya, misalnya yang wedok-wedok biasanya yang cewek-cewek itu ya beli kosmetik ya, proxy ini tahu isinya kosmetik apa, dan ketika kosmetik tersebut berbahaya atau tidak baik, paket tersebut akan ditahan, di-reject, ditolak untuk masuk ke jaringan ya. Biasanya kan kalau di paketan, ketika paketan tersebut berisi cairan atau narkoba atau lain, pasti tidak akan diteruskan, ditahan. Nah, ini proxy, dia mampu menyeleksi isi dari suatu website. Contohnya ketika kita mau mengakses web tentang judi, tentang pornografi, nah ketika ada proxy-nya itu pasti diblokir, tidak akan ditampilkan. Itu yang menjalankan adalah proxy. Ilustrasi proxy seperti ini. Ada koneksi telnet FTP, HTTP, telnet B. Ya, itu seperti ini application level gateway. Dari klien ini dia yang akan menyeleksinya di sini di level gateway ini, application level. Apakah dia akan diteruskan atau ditolak. Kemudian yang ketiga tadi adalah circuit level gateway. Circuit level gateway menghandle koneksi TCP dan tidak menyediakan paket tambahan seperti processing atau filtering. Circuit level gateway dapat dikatakan sebagai tipe khusus dari proxy karena proxy dapat dikonfigurasi untuk melewatkan semua informasi user yang sudah diautentikasi sebagai circuit level gateway. Ini lebih detail lagi daripada tadi application layer gateway. Saya seperti ini. Ya. Sama. Semuanya berada di tengah-tengah. Karena dia sebagai pintu gerbang masuk ke jaringan lokal dan sebaliknya dari jaringan lokal ke jaringan internet. Nah, contoh tipe firewall. Tipe-tipe firewall sebagai berikut, ada packet filtering firewall, dual hand homemade gateway firewall, screen host firewall, screen subnet firewall. Itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Berarti tadi jenis-jenis firewall ada 3 ya. Yang pertama tadi ada packet filtering gateway atau packet filtering router, application level gateway atau mengenal proxy, kemudian circuit level gateway. Oke. Untuk materinya sampai sini dulu dipelajari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti lanjut di materi tentang apa tadi ya? Kalau di buku ini jenis-jenis firewall tadi ya. Ya. Oke. Yang belum jelas nanti bisa langsung komentar di classroom, di kelas masing-masing. Silakan menanggapi kurang lebihnya materi yang saya sampaikan hari ini. Untuk berikutnya nanti nunggu jadwal lagi. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.